Anda termasuk yang sering menggunakan RSI atau Relative Strength Index? Ya, benar. Memang banyak sekali para trader yang menggunakan RSI atau Relative Strength Index ini karena dapat dipakai untuk mendeteksi adanya oversold ataupun overbought, sehingga dapat mengambil keputusan untuk beli ataupun jual. Tapi ternyata ada beberapa hal di mana ketika mengambil posisi beli atau jual dengan menggunakan RSI ternyata salah ambil keputusan sehingga mengalami kerugian. Nah, untuk itu beberapa trader menggunakan juga yang namanya RSI Divergent. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, yuk kita simak videonya berikut ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai RSI Divergent ini, ya kita terlebih dahulu mengenai RSI atau Relative Strength Index, ya, yaitu indikator momentum yang mengatur kecepatan dan perubahan arah pada market untuk memantau pola reversal seperti area overbought dan oversold. Kita bisa lihat di sini bagaimana untuk memasukkan RSI. Ya, kita lihat di sini ada kita masuk ke inserts, ya, kemudian indikator, kemudian kita pilih osilator karena RSI ini masuk dalam bagiannya seperti stokastik osilator, kemudian ke relative strength index, ya, kita okekan. Nah, ini adanya di laptop, ya, bukan di HP. Jadi kalau di HP itu lain lagi. Yang saya paparkan ini adalah pemaparan yang ada di laptop. Nah, setelah kita pilih OK tadi, kita bisa lihat di sini bahwa muncul untuk kita setel period maupun levelnya, ya, yang ada 30, 70 maupun 50 gitu, ya. Nah, level maupun parameter ini kita nggak perlu ubah-ubah, ya, sudah sesuai dengan apa yang ada, kita langsung okekan saja, ya, dan kita akan lihat di sini bahwa muncul RSI, ya. Nah, kenapa para trader banyak yang suka dengan RSI ini? Karena kita bisa lihat, ya, kondisinya misalnya seperti ini, RSI-nya terlihat oversold, ya, sudah kelihatan jenuh jual. Nah, untuk itu banyak trader ngambil posisi beli nih saat seperti ini, ya. Kemudian harga memang bergerak naik, ya, profitnya gede itu, ya. Nah, ketika sampai posisi di sini overbought gitu, ya, kemudian harga langsung turun, ya. Kita bisa ambil posisi sell di sini, ya, karena ditunjukkan di sini overbought, ya. Dan akhirnya memang harga terus turun, ya. Jadi dapat untung dari posisi buy di sini, ya, terus harga naik. Kemudian ketika dilihat harga overbought, ganti posisi, ya, sell, ya, ambil profit dari buy-nya, terus harga turun, ya, dapat profitnya lebih tinggi lagi, ya, profitnya karena turunnya drastis gitu, ya. Jadi dari buy, dari sell dapat dua-duanya. Nah, ini yang paling diinginkan kan oleh para trader gitu, ya. Tapi perlu hati-hati jika menggunakan Relative Strength Index ini karena nggak sepenuhnya apa yang ditunjukkan oleh RSI itu menguntungkan selalu gitu, ya. Jadi kita perlu hati-hati. Contohnya seperti ini, ya. Kita bisa lihat bahwa ketika terjadi di sini overbought gitu kan harusnya ambil posisi sell, ya. Nah, kalau misalnya kita udah ambil posisi sell di sini ternyata turunnya cuma sedikit, kemudian langsung naik gitu, ya. Langsung terus naik seperti itu. Nah, di sini overbought lagi, ya. Kita berharap tadinya akan turun seperti itu, ya, tapi kenyataannya ya naik terus kemudian turunnya hanya sedikit, habis itu kembali naik lagi kayak begitu, ya. Nah, di sini juga overbought sama turunnya
ya sedikit, nggak sampai balik ke posisi semula di sini. Kita ambil posisi sell gitu ya. Jadi ruginya apa? Ruginya besar sekali kayak begitu ya. Jadi perlu hati-hati dalam menggunakan RSI ini, nggak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita ya. Untuk itu diperlukan keakuratan yang lebih lagi, yaitu dengan menggunakan relative strength index ya. Nah, kita bisa lihat contohnya. Relative strength index apa yang kita gunakan untuk lebih akurat, yaitu relative strength index divergent ya. Jadi kita menggunakan RSI divergent. Kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai penjelasan divergent ini ya. Divergent itu terjadi ketika harga bergerak berlawanan arah dengan indikator RSI yang menandakan ketidaksesuaian momentum dan tanda akan terjadinya reversal. Jadi ketika harga misalnya bergerak naik, tapi RSI-nya mulai kelihatan turun, nah hati-hati ya, kita siap untuk ambil posisi apa? Sesuai dengan RSI-nya, sell gitu ya. Kita lihat lebih jelasnya ya, contohnya ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pergerakan gold ya. Harga kelihatannya di sini kan masih naik ya. Ini sudah naik menembus posisi tertinggi sebelumnya ya, higher high gitu ya. Nah, tapi di sini RSI-nya apa? Turun ya. RSI-nya mengalami penurunan. Nah, ini suatu tanda bahwa pergerakan harga berikutnya diprediksi akan mengalami penurunan. Kita bisa lihat selanjutnya. Nah, ternyata benar, goldnya akhirnya apa? Mengalami penurunan dan cukup besar juga, lumayan, $13.00 per troy ounce ya. Jadi bisa dapat $130 ini dari main 0,1 lot ya. Nah, kita bisa lihat juga di GBP Aussie USD ya, pada time frame H1 ada pergerakan GBP Aussie masih turun. Tapi dilihat nih di RSI-nya ini mengalami kenaikan ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini, wah harga nih berikutnya akan naik ya. Dan ternyata benar, harga akan naik ya. Naik, kemudian sempat koreksi, lanjut lagi naik 169 pips didapat ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini udah naik terus harga turun lagi gitu, boleh nggak ambil profitnya? Ya boleh aja gitu ya. Siapa tahu nanti malah setelah turun ini malah terus turun seperti itu kan. Ya pokoknya kita udah lihat ya, kalau misalnya ini harga turun kemudian ini apa RSI-nya naik kelihatannya gitu ya. Ya kita ambil posisi beli, buy gitu ya, dan ambil profitnya ya. Nah, RSI divergent ini kita nggak tahu targetnya sampai mana, makanya bisa ambil di sini profitnya, atau di sini ketika mulai mengalami penurunan kembali. Nah, ini kita bisa lihat dari GBP Aussie yang tadi ya. Kita lihat berikutnya ya, pergerakan harga kelihatan ini mengalami apa? Mengalami pelemahan, tapi udah mulai nih sampai ke RSI 30.00 ya. Kemudian kita lihat, nah kemudian kita lihat ya, ketika ini harga masih turun, ini udah sampai ke 30.00 ya, sempat 2 kali nyentuh. Di sini kita lihat bahwa ini sepertinya ada agak naik nih ya, agak naik. Oke. Dan ini masih turun. Ya kita coba bikin RSI RSI divergentnya ya, kita lihat ya. Ini kan turun. Kemudian kita buat lagi di RSI-nya. Kita lihat ini kan kelihatan naik ya. Jelas ya, kelihatan naik. Nah, berarti kita bisa ambil keputusan nih, wah kita ambil posisi buy nih ya.
Ya mungkin kita ambil posisi buy di sini nih, ya. Di sini, lalu arah target ke sini. Deket ya, arah target ke sini. Nah, kalau kita ukur coba ya, kita ukur. Misalnya kita ambil posisi buy-nya di sini di tengah-tengahnya sini. Kemudian kita ukur berapa nih? Targetnya wah, 60-an ya, itu ada tulisan 642 pips ya. 60-an. Nah, kita lihat harga ya. Ini kalau kita lihat harga ketika sampai di sini dari target kita beli di posisi sini ya. Ini kan melebihi 50%-nya dari target ya. Kan targetnya 65 berarti ya 30% lah ya. Jadi kita coba lihat di sini 50%, 50% berarti 30 pips ya. Nah, di sini aja kita untuk ambil posisi, untuk ambil profitnya, kita ambil aja gitu ya. Nggak perlu harus sampai ke sini, walaupun bisa saja terjadi ya. Tapi baiknya kalau kita sudah tahu arah targetnya ke situ ya, kita ambil aja taking profitnya 50% atau 75%-nya ya. Ya, supaya apa? Kita dapat profitnya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ya. Harga akhirnya di sini belum nyentuh-nyentuh ini. Ya sayang banget ini sampai lewat sehari lagi gitu kan. Mendingan kita ambil aja profitnya. Jadi nggak harus sampai ke arah targetnya. Demikian teman-teman sekalian. Bagaimana cara trading dengan menggunakan RSI Divergent ini? Apabila teman-teman sekalian masih memiliki pertanyaan, silakan tulis pertanyaan teman-teman sekalian di kolom komen yang ada di media sosial kami. Apabila teman-teman sekalian ingin segera untuk melakukan trading, jangan tunda-tunda, trading saja di Java aja.